Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Fearless Battle Spirit. Bab 1161, kesombongan yang merajalela semua orang yang hadir tanpa sadar mendongak. Kinnan terlihat melayang di udara, menunduk, rambutnya beterbangan tak beraturan, matanya berkilat merah, dan aura pembunuh mengerikan yang terpancar dari tubuhnya membuat sebagian besar orang yang hadir merasakan hawa dingin di hati mereka. Para kaisar yang hadir adalah yang pertama bereaksi, dengan tatapan aneh di mata mereka. Bukankah ini Kinnan? Apakah dia akhirnya mengambil tindakan saat ini? Berbeda dengan kaisar-kaisar besar lainnya, Dao Qianzong, Feng Changqing, Tian Asteris Ren, Wumian Sanxiu, dan para jenius yang pernah memasuki tingkat ketiga peringkat kaisar di masa lalu. Serta mereka yang pernah memasuki tingkat pertama peringkat kaisar dan menyaksikan gaya Kinnan, tiba-tiba memiliki secercah harapan di mata mereka yang penuh dengan keputusasaan. Kinnan ada di sini. Hahaha, Kinnan akhirnya ada di sini. Bajingan dari kerajaan setengah dewa, hari-hari baik kalian sudah berakhir. Aku sudah membuat Kinnan marah. Hari ini aku ingin melihat seberapa sombongnya kalian. Para jenius ini menyingkirkan semua kesedihan mereka sebelumnya dan wajah mereka dipenuhi dengan energi yang besar. Karena beberapa orang telah melihat Kinnan memegang pedang langit patah dan melepaskan 5 pohon seni bela diri, dan beberapa orang bahkan telah melihat 9 pohon seni bela diri Kinnan menyapu bersih semua jenius di antara penonton. Dengan kekuatan Kinnan, menyingkirkan kelompok jenius dari kerajaan demigod adalah hal yang mudah. Kelompok tetua dan murid Zongzu yang tersisa sedikit tercengang. Meskipun mereka telah mendengar bahwa kekuatan Kinnan tak terduga dan ia tidak boleh terprovokasi, mereka tidak pernah menyangka bahwa kemunculan Kinnan akan membuat para talenta terbaik Zongzu ini kehilangan ketenangannya. Para tetua dan murid dari 3 kekuatan utama di kerajaan demigod menunjukkan penghinaan di mata mereka. Dilihat dari reaksi orang-orang yang hadir, Kinnan ini pasti sangat kuat, tapi kenapa? Wang Zansui adalah bawahan dari tuan itu, jadi berurusan dengan Kinnan bukanlah masalah sama sekali. Kinnan, nama yang terlalu umum. Mungkinkah orang yang melampaui aturan bela diri itu kau? Kuharap Taois Yin yang benar, kalau tidak, aku akan sangat marah. Di belakang sekelompok murid dari Tanah Suci Surga Selatan, mata Seng Tianjing bersinar terang dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Awalnya, jika 3 kekuatan besar ingin menginjak-injak martabat murid Zongzu, dia tidak perlu datang ke sini. Dia datang sendiri karena Taois Yin yang telah menghitung bahwa orang keempat yang melampaui aturan seni bela diri ada di Akademi Kaisar Naga. Jika dia ingin orang ini muncul, dia harus menggunakan beberapa cara. Karena alasan inilah Seng Tianjing sengaja ikut serta dan mengirim Wang Zansui untuk mempermalukan halaman Kaisar Naga. Guru, kakak senior. Ao Dongfang dan yang lainnya yang terbaring di tanah di dojo, matanya yang mengantuk tampak samar-samar. Mereka mengerahkan seluruh tenaga dan berkata, maafkan aku. Kami tidak kompeten. Kami telah mempermalukan Akademi Kaisar Naga. Jantung Kinnan tiba-tiba menegang. Ao Dongfang dan 10 orang lainnya benar-benar menderita. Kau tidak kehilangan muka, kau telah melakukan pekerjaan yang hebat. Jangan khawatir, serahkan semuanya padaku mulai sekarang, kata Kinnan dengan suara rendah, mengangkat tangannya dan melambaikannya. Sebuah aura pedang yang kuat melesat keluar, langsung menghancurkan jaring darah langit dan bumi yang menyelimuti Ao Dongfang dan yang lainnya. Aura pedang yang tersisa melilit sosok mereka dan terbang menuju para tetua Akademi Kaisar Naga. Siapa kau? Kau telah melanggar aturan dengan melakukan ini. Kaisar bermata hitam mengerutkan kening. Baiklah, senior mata hitam. Aku sudah lelah bermain-main dengan 10 bajingan itu. Karena ada orang yang sedikit menarik datang, biarkan dia melawanku. Wang Zansui menjilat bibirnya dan menantang, Kinnan, kan? Aku bilang, aku akan melawan 10 dari mereka sendirian. Kau pilih 9 murid lagi dari Akademi Kaisar Naga. Di dojo, Dao Qianzong dan murid-murid berbakat lainnya tercengang ketika mendengar kata-kata ini. Wang Zansui benar-benar meminta Kinnan untuk memilih 9 orang lagi. Sima Kong, aku melewatkan banyak hal. Ceritakan semua yang terjadi di sini. Kinnan bahkan tidak melihat Wang Zansui, tetapi mengirim pesan suara kepada Sima Kong. Baiklah, mari kita mulai dengan 3 faksi utama yang tiba-tiba hadir di upacara pertempuran kekaisaran. Sima Kong berbicara dengan sangat cepat dan jelas. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia menceritakan semua yang baru saja terjadi kepada Kinnan, membuatnya merasa seolah-olah ia ada di sana dan dapat mengalami semuanya. 3 kekuatan besar tiba-tiba mengunjungi upacara kenaikan. Diumumkan 3 orang jenius yang melampaui aturan seni bela diri, dan kemudian diumumkan 3 kekuatan utama yang mengubah aturan perekrutan pengikut. Setelah itu, atas saran Kaisar Mata Hitam, para jenius dari 3 kekuatan utama dan para jenius dari Zongzu saling bertarung. Pertama, Dao Qianzong dan yang lainnya dikalahkan, lalu Fang Changqing dan yang lainnya dikalahkan. Wang Zansui menghajar Jiu Jiu dan Yang Qi hingga setengah lumpuh, yang membangkitkan amarah Istana Kaisar Naga. Kemudian, seperti yang pernah disaksikan Kinnan sebelumnya, Wang Zansui menyiksa Ao Dongfang dan yang lainnya dengan brutal. Bajingan Zongzu mengalahkan Jiu Jiu hingga setengah lumpuh. Dada Kinnan tiba-tiba naik turun.
Dia tidak pernah menyangka begitu banyak hal akan terjadi saat dia pergi. Terlebih lagi, seluruh Zongzu dan Akademi Kaisar Naga telah menderita penghinaan yang lebih dari satu gelombang. Oh, apa maksudmu? Kau belum memilih seseorang? Kau pikir bajingan sepertimu bisa mengalahkanku sendirian? Kukatakan padamu, jangan terburu-buru mengaku kalah nanti. Wang Zansui mengangkat alisnya saat melihat Qin Nan ragu untuk bergerak, lalu berkata dengan nada menggoda. Orang jenius seperti Dao Qianzong tidak terburu-buru sama sekali. Para tetua dan murid Zongzu lainnya mengerutkan kening dengan sengit. Mereka belum pernah melihat kekuatan Qin Nan, jadi mereka kurang lebih skeptis terhadapnya. Dia tidak tampil secara mencolok, tapi menjadi pengecut di tengah jalan, bukan? Wang Zansui. Tiba-tiba, Qin Nan akhirnya berbicara. Semua yang telah kau lakukan, akan kubalas 100 kali lipat. Tapi, bukan hanya kau, tapi semua jenius di negara setengah dewa, dengarkan. Hari ini, atas nama Akademi Kaisar Naga dan semua kultivator Zongzu, aku menantang semua jenius dari 3 faksi utama kalian. Aku sendiri lebih dari cukup untuk menghadapi semut seperti kalian. Setiap kata bagaikan guntur. Namun, ini masih jauh dari selesai. Setelah mengatakan ini, bibir Qin Nan tiba-tiba mengerut, niat membunuh membumbung tinggi, dan dia berkata dengan nada yang mengejutkan, ini pertarungan hidup dan mati. Hidup atau mati, apapun yang terjadi. Pada saat itu, kuil besar itu tiba-tiba sunyi senyap. Kecuali Long Di, Dao Qianzong, Fang Changqing dan yang lainnya yang hanya terkejut, semua orang terbelalak lebar dengan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. Apakah kamu bercanda? Qin Nan benar-benar menantang kejeniusan seluruh kerajaan demigod sendirian. Dan ini adalah pertarungan hidup dan mati? Dia gila. Bab 1162 berikutnya, brengsek. Brengsek. Dia datang. Dia datang. Satu orang menantang semua jenius dari 3 kekuatan besar. Sungguh mendominasi. Ini pria sejati. Lihat, ini saudaraku, saudaraku. Si Ma Kong tampak disuntik darah ayam, wajahnya memerah karena kegembiraan, dan dia menari di depan Gong Yang. Gong Yang terdiam. Ini saudaramu, jadi bukankah dia saudaranya? Tetapi, Gong Yang menatap Qin Nan yang arogan di tengah dojo, dan hatinya terguncang. Meskipun dia tidak setuju dengan cara Qin Nan melakukan sesuatu, dia tidak tahu mengapa Qin Nan saat ini begitu mendominasi sehingga membuat darahnya mendidih, jantungnya berdebar kencang, dan bahkan membuatnya sedikit merindukannya. Berbeda dengan mereka berdua, para tetua dan murid dari 3 kekuatan besar akhirnya tersadar setelah terdiam beberapa saat dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, satu orang menantang kita semua? Hehe, aku senang sekali. Aku belum pernah melihat orang mencari kematian seperti ini. Haha, apakah Istana Kaisar Naga dipaksa ke dalam situasi putus asa dan harus mengirim orang idiot ini? Kamu begitu bodoh sampai tidak tahu cara menulis kata kematian. Mata sekelompok tetua dan murid ini dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Meskipun Qin Nan memiliki beberapa kekuatan, kelompok orang ini semuanya jenius dalam daftar dewa, dan peringkat mereka dalam daftar dewa masih berada di tingkat menengah dan bawah. Sekalipun mereka adalah 20 orang jenius teratas dalam daftar dewa, mereka tidak akan berani menantang mereka semua jika level mereka di bawah level yang sama. Bagus sekali, berani, dan mengesankan. Aku suka itu. Tapi kuharap kamu juga punya keterampilan yang nyata. Senyum muncul di bibir Seng Tianjing. Ketertarikannya sudah muncul. Di kuil Tao, kecuali Dao Qianzong dan yang lainnya, para kaisar, tetua, dan murid semuanya berubah ekspresi ketika mereka mendengar tawa keras orang-orang dari 3 kekuatan utama. Mereka tahu bahwa Qin Nan sangat kuat, tetapi tidak perlu bagimu untuk menantang semua jenius dari 3 kekuatan utama, kan? Bukankah ini jelas-jelas mengundang kematian? Bagaimana bisa Qin Nan bertindak sembrono? Orang ini, Kaisar Naga di tribun sedikit terkejut. Dalam kesannya, meskipun Qin Nan adalah orang yang sangat berani, bukankah Qin Nan hanya memiliki 2 pohon leluhur bela diri? Hanya 2 pohon seni bela diri tidak cukup untuk menantang semua jenius ini, bukan? Haha, kau masih ingin menantang kami semua? Kau benar-benar mencari mati. Hari ini kukatakan padamu, aku sudah cukup untuk menghadapi sampah sepertimu. Tubuh Dharma Dewa Darah. Ada sedikit rasa jijik di mata Wang Zansui. Ia terlalu malas untuk bicara lagi. Ia melangkah lebar, dan seluruh darah serta energi di tubuhnya tiba-tiba melonjak ke langit. Dalam sekejap, energi darah berevolusi menjadi sosok ilusi raksasa berwarna darah yang tingginya lebih dari 3 meter, memancarkan tekanan tak terbatas, membuat langit berubah menjadi merah darah, seolah-olah telah membunuh banyak orang dan mewarnai segalanya menjadi merah darah. Momentumnya sungguh mengerikan. Jurus ini lebih kuat daripada segel Dewa Darah sebelumnya dan jurus-jurus lainnya. Dia melakukan ini karena ingin mengalahkan Qin Nan secara langsung dalam satu serangan. Pohon Dewa Perang, lepaskan. Qin Nan melangkah maju tanpa ragu. 4 pohon bela diri Dewa Perang muncul dari belakangnya dan menyerbu ke arah sosok ilusi besar berwarna darah itu, langsung menekannya. Ledakan. Yang kudengar hanyalah suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kehendak para Dewa Perang dan kehendak Kaisar yang tak terhitung jumlahnya bergejolak dengan dahsyat, menghancurkan sosok ilusi besar berwarna darah itu.
Kekuatan yang tersisa membombardir tubuh Wang Zansui, bagaikan gunung yang menekan, menjatuhkan sosoknya langsung ke tanah dojo, membuatnya tenggelam. Ini. Senyum di wajah semua tetua dan murid dari 3 kekuatan utama di kerajaan setengah dewa membeku dalam sekejap, dan digantikan oleh ekspresi terkejut yang luar biasa. Bukan hanya mereka, kecuali Dao Qianzong dan yang lainnya, semua kaisar, tetua, dan murid lainnya tiba-tiba tergerak. 4 pohon bela diri yang aneh. Qin Nan sebenarnya memiliki 4 pohon seni bela diri yang tidak biasa. Qin Nan sebenarnya adalah seorang jenius yang telah melampaui aturan seni bela diri. Ini, bagaimana ini mungkin? Suara mendesing. Qin Nan sama sekali tidak berhenti. Memanfaatkan momen ini, ia terbang di atas Wang Zansui. Ia mengepalkan tangan kirinya, dan dengan semburan niat destruktif yang menggelora dari ujung tinjunya, ia menghantamkannya dengan keras ke dada Wang Zansui. Pupil mata Wang Zansui mengecil, dan ia secara naluriah mengaktifkan skillnya. Lapisan-lapisan cahaya darah muncul dari dadanya, tetapi sesaat kemudian, semua cahaya darah itu hancur berkeping-keping. Pukulan besar yang membawa kekuatan dahsyat ini menghantam dadanya tanpa ampun. Terdengar suara ledakan keras, diikuti oleh serangkaian suara klik. Seluruh wajah Wang Zansui tiba-tiba berubah dan dia menjerit kesakitan luar biasa. Pukulan ini untuk halaman Kaisar Naga. Mata Qin Nan dingin saat dia melayangkan pukulan lain. Pukulan ini untuk kakak senior Jiu Jiu. Di tengah suara tulang remuk, hantaman pukulan berat, dan jeritan Wang Zansui, Qin Nan tak henti-hentinya menyerang lagi. Niat penghancur di tinjunya berubah menjadi niat pedang pemutus langit. Pukulan ini untuk Mumu. Pukulan ini untuk Ao Dongfang. Pukulan ini untuk Su Qingqing. Pukulan ini untuk... Pukulan demi pukulan, dimulai dari dada Wang Zansui dan menjalar ke seluruh tubuhnya, menghantam dengan dahsyat, menciptakan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya. Niat tinju di ujung tinju Qin Nan juga berganti-ganti antara niat runtuh, niat menghancurkan langit, dan niat pedang langit dan sunyi, terus berubah. Tubuh Wang Zansui berlumuran darah, dengan luka-luka berukuran berbeda. Jeritannya seakan menembus langit, karena bukan hanya tulangnya saja yang patah. Kehendak kehancuran, kehendak pedang pemecah langit, dan kehendak pedang sunyi yang tak berujung semuanya merasuk jauh ke dalam tubuhnya, menghancurkan daging, tulang, meridian, organ dalam, dantian, dan bahkan wushu satu persatu. Hingga pukulan terakhir Qin Nan mendarat, Wang Zansui telah berubah total menjadi lumpuh, dalam kondisi paling lumpuh yang bisa dia alami. Pada saat ini, seluruh dojo masih sunyi kecuali teriakan Wang Zansui. Ini karena pukulan Qin Nan sangat cepat, seperti badai. Hanya butuh 8 napas hingga pertarungan berakhir. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Aku ingin kau terus hidup di dunia ini. Aku ingin kau merasakan penderitaan seumur hidup agar kau mengerti satu hal. Para kultivator Zongzu tidak mudah diganggu, dan para kultivator Akademi Kaisar Naga bahkan lebih sulit lagi. Qin Nan berkata dengan dingin, lalu menendang keluar, langsung menendang Wang Zansui pergi. Qin Nan kemudian menoleh dan menatap para tetua dan murid dari 3 kekuatan utama. Siapa berikutnya? Ledakan. 4 pohon dewa perang di belakang Qin Nan mengeluarkan semangat juang yang sangat kuat. Mereka tampaknya telah mengilhami pikiran Qin Nan dan meraung ke arah semua tetua dan jenius dari 3 kekuatan utama. Bab 1163, meledakkan seluruh tempat semua kaisar, tetua, dan murid yang hadir tersadar pada saat ini. His, 4 pohon bela diri. Ya Tuhan, Qin Nan ternyata punya 4 pohon seni bela diri. Tidak heran kakak senior mengatakan kepadaku bahwa bahkan si King Fan tidak sebaik Qin Nan. Sial, Qin Nan benar-benar melampaui aturan seni bela diri. Suara-suara terkejut terdengar satu demi satu. Karena pikiran mereka belum tenang sepenuhnya. Tahukah Anda, Seng Tianjing dan yang lainnya dari kerajaan Demigod telah melampaui aturan seni bela diri. Meskipun hal itu sangat mengejutkan mereka masih bisa menerimanya. Namun, Qin Nan berbeda. Qin Nan hanyalah seorang kultivator dari Dongzu. Di mana Dongzu? Di mata para petani di Zongzu, Dongzu seperti tempat yang liar dan terpencil, dan mereka bahkan tidak ingin pergi ke sana. Di sisi lain, para tetua dan murid dari 3 kekuatan utama tidak hanya terkejut, tetapi juga merasa seolah-olah mereka telah ditampar berkali-kali, dengan wajah mereka terbakar kesakitan. Karena mereka telah mengejek Qin Nan sebelumnya dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Tapi bagaimana sekarang? Jika mereka benar-benar dibandingkan, kesenjangan antara mereka dan Qin Nan seperti langit dan bumi. Hahaha, 4 pohon seni bela diri. Qin Nan, aturan seni bela diri yang kau lampaui sebenarnya adalah 4 pohon seni bela diri. Yang lebih penting, kau belum menjadi Kaisar Agung. Tidak seperti orang-orang dari 3 kekuatan utama, Seng Tianjing merasakan kegembiraan besar di hatinya. Sejak awal, dia hanya ingin tahu siapa Zongzu dan siapa yang telah melampaui aturan seni bela diri. Tetapi kini, ide yang lebih gila lagi muncul di benaknya. Kalau dia tahu bagaimana Qin Nan melampaui aturan bela diri, maka selain 3 jiwa bela dirinya, tidakkah dia akan mampu membuat kultivasinya sendiri melampaui aturan bela diri juga? Jika ini berhasil, ia akan melampaui aturan seni bela diri dalam 2 aspek dan mencapai ranah yang luar biasa. Ia pasti akan menjadi jenius nomor 1 di seluruh benua Changlan.
Bahkan permaisuri dari 8.000 tahun lalu tentu saja tidak sebaik dia. Apa? Kalian semua diam saja? Bukankah kalian tadi sangat sombong? Apa kalian takut sekarang? Tidak masalah. Semua yang kukatakan sebelumnya masih berlaku. Kalian semua bisa bersatu dan bertarung sampai mati. Kinnan berjalan menuju 3 kekuatan utama dan rakyatnya. Selangkah demi selangkah, matanya seperti pisau dan momentumnya seperti pelangi. Ini. Para tetua dan murid dari 3 kekuatan utama semuanya kewalahan oleh momentum ini, dan untuk sesaat, tidak ada seorang pun yang menanggapi. Namun, orang-orang ini, bagaimanapun juga, berasal dari 3 kekuatan utama kerajaan demigod. Pengetahuan dan wawasan mereka telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, sehingga mereka segera mendapatkan kembali ketenangan mereka. HMPH, Kinnan, harus kuakui, kau memang luar biasa kuat. Sendirian saja, tak ada yang bisa menandingimu. Tapi kau terlalu sombong. Kau hanya 4 pohon seni bela diri, belum sepenuhnya tak terkalahkan, tapi kau bermimpi menantang kami semua. Kau hanya bermimpi, tetua berjubah ungu berkata dengan wajah muram, semuanya, dengarkan aku. Kami para murid akan membentuk tim yang terdiri dari 3 orang, dan jika kami menyerangnya berkelompok, kami akan bisa menghabisinya sampai mati. Begitu kata-kata ini diucapkan, para jenius dari 3 kekuatan utama semuanya bersemangat, dan api baru menyala di mata mereka. Ya, tetua itu benar. Kinnan hanya melampaui aturan seni bela diri dan memiliki 4 pohon seni bela diri. Dia tidak benar-benar tak terkalahkan, jadi mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Kau tahu, ada lebih dari 20 murid yang hadir. Jika mereka menyerang bersama dalam kelompok 3 orang dan bertarung secara round robin, mereka pasti bisa mengalahkan Kinnan. Aku akan melakukannya. Kinnan, jangan sombong lagi. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu betapa jeniusnya daftar dewa. HMPH. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau telah melampaui aturan bela diri, kau tak terkalahkan. Dalam sekejap, disertai dengan 3 teriakan, seorang murid dari masing-masing tanah suci surga selatan, tanah suci Yaochi, dan sekte bela diri naik ke langit, membawa aura yang benar-benar berbeda, agung dan luas. Dan menyerbu langsung ke arah Kinnan. Ekspresi para kaisar, tetua, dan murid di antara penonton sedikit berubah, dan mereka mengepalkan tangan mereka tanpa sadar. Kekuatan Kinnan memang kuat. Tetapi jika sekelompok murid dari negeri setengah dewa ini maju bersama dan bertarung dalam pertarungan round robin, maka hasilnya mungkin tidak terjamin. 3. Terserah kalian, toh hasilnya sama saja. Ekspresi wajah Kinnan kosong, tapi dia tiba-tiba bergerak. Ledakan. 4 pohon bela diri yang bagaikan dewa perang, bagaikan 4 gunung kuno yang besar, tiba-tiba menyerbu ke arah ketiga murid itu. Tanpa diduga, ketiga murid ini tiba-tiba tersenyum aneh dan menghilang dari tempat itu. Sesaat kemudian, mereka muncul dari segala arah di sekitar Kinnan, mengepungnya, dan melancarkan jurus-jurus mematikan yang mengerikan, tepat mengarah ke Kinnan. Ternyata sosok yang menerjang ke arah mereka tadi hanyalah umpan. Ekspresi Kinnan tetap tidak berubah. Cahaya hitam memancar dari tubuhnya, menyelimuti segala arah. Bang bang bang. Serangkaian ledakan terdengar, dan seluruh area yang runtuh ditutupi retakan, tetapi tetap tidak hancur, dan tetap bertahan dari semua gerakan mematikan ini. Ini. Ada ekspresi terkejut di mata ketiga murid ini. Sihir kekaisaran macam apa ini yang mampu menangkis gerakan mematikan yang dilancarkan oleh mereka bertiga di saat yang bersamaan? Hancurkan untukku. Kinnan berteriak keras, dan 4 pohon bela diri berbalik dan terbang, menghantam dada ketiga murid itu. Terdengar suara ledakan keras dan jeritan, dan ketiga murid itu terpental mundur, mendarat di tepi dojo, berlumuran darah. Setelah pukulan ini, tulang, meridian, del. Mereka patah, dan mereka menjadi setengah cacat. Kita tidak bisa memberinya waktu untuk pulih, teruskan saja. Orang tua berjubah ungu dan 2 tetua lainnya bereaksi pada saat yang sama dan berteriak. Wus-wus. 3 murid lagi terbang keluar dari 3 kekuatan utama, tetapi mereka berbeda dari kelompok sebelumnya. Begitu mereka muncul, mereka melayang ke 3 arah Kinnan, dan masing-masing dari mereka berada sangat jauh dari Kinnan. Ketiga murid itu berkomunikasi satu sama lain melalui pikiran mereka, mengambil keputusan, dan dengan cepat bergerak di sekitar Kinnan. Tangan mereka tiba-tiba membentuk serangkaian segel sihir, dan mereka merapal serangkaian mantra kekaisaran jarak jauh, membunuh Kinnan di udara. Hal ini membuat Kinnan berada dalam dilema. Jika dia mengerahkan pasukannya untuk menghadapi salah satu dari mereka, dia akan diserang oleh 2 lainnya. Ingin menambah jarak, Kinnan mencibir, dan dengan desisan, sosoknya langsung berubah menjadi bayangan. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, ia tiba di samping salah satu murid, seperti hantu yang turun. Anda. Murid itu membuka matanya lebar-lebar, dipenuhi rasa ngeri. Namun sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, 4 pohon seni bela diri jatuh dari langit dan menghantamnya dengan keras di dada, membuatnya terlempar. Ekspresi kedua murid lainnya berubah, dan rasa krisis yang besar muncul di hati mereka. Namun, sosok Kinnan bagaikan hantu, bagaikan burung rok bersayap emas. Entah bagaimana mereka melarikan diri atau terbang, Kinnan mengikuti mereka seperti bayangan. Hingga akhirnya, Kinnan memanfaatkan kesempatan itu,
dan pohon dewa perang tumbang bersamaan, menghancurkan semua seni kekaisaran dan seterusnya, dan membombardir mereka. Terus berlanjut. Kim Nan berhenti, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan tenang. Bab 1164 7 Pohon Bela Diri, bagaimana bisa? Ekspresi para tetua, murid, dan lainnya dari 3 kekuatan utama sedikit berubah. Tahukah Anda, meskipun Kim Nan memiliki 4 pohon bela diri, kekuatan leluhur bela dirinya hanya sangat padat dan dahsyat. Namun, domain gelap gulita yang baru saja dilepaskan Kim Nan, dan kecepatan geraknya saat ini, keduanya sangat dahsyat, memiliki kekuatan teknik kekaisaran yang mengerikan. Jurus mematikan Kim Nan ini bukan hanya 4 pohon bela diri. Kenapa kau masih berdiri di sana? Lanjutkan. Dia penduduk asli Zhongzhou, dan dia tidak punya banyak ilmu kekaisaran yang tersisa. Orang tua berjubah ungu emas dan 2 tetua lainnya berteriak pada saat yang sama. Dari 3 kekuatan utama, muncul 3 orang jenius lainnya. Ketiga jenius ini tahu bahwa daya penghancur dari 4 pohon bela diri itu sangat mengerikan. Kim Nan sendiri dilindungi oleh teknik kekaisaran yang kuat, membuatnya sulit untuk ditembus, dan kecepatannya sangat tinggi. Jadi begitu mereka muncul, mereka berkomunikasi dengan pikiran ilahi mereka dan mengaktifkan teknik kekaisaran kuno pada saat yang sama, memancarkan sinar cahaya yang menyelimuti Kim Nan. Ini adalah ilusi tingkat ke-10 dari teknik kekaisaran. Mereka percaya bahwa hanya ilusi yang dapat menjebak Kim Nan hingga mati dan mencegahnya mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Kesuksesan. Melihat ilusi 10 lapis itu tak bergerak setelah 5 tarikan napas penuh, wajah ketiga murid itu berseri-seri gembira. Mereka segera mendekat, membentuk segel tangan, dan bersiap melancarkan serangan dahsyat untuk menghancurkan ilusi itu. Namun, pada saat ini, disertai dengan suara ledakan keras, 4 pohon dewa perang tiba-tiba terbang keluar dan menghantam ketiga murid itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Kim Nan memasang wajah tanpa ekspresi, rambutnya berkibar, dan cahaya ungu samar berkelebat di pupil kirinya saat ia melangkah maju. Selain merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuh dan terlempar mundur, ketiga murid itu masih belum mengerti bahwa melakukan ilusi di depan Dewa Perang Zuo Tong sama saja dengan bunuh diri. Terus berlanjut. Urat-urat menonjol di dahi ketiga tetua itu, tangan mereka terkepal erat, dan mereka menggeram pelan. Dari 3 kekuatan utama, 3 pelangi panjang menerobos udara pada saat yang sama. Pertempuran dimulai lagi. Suara gemuruh bergema di seluruh dojo. Waktu berlalu dengan lambat, hingga 3000 tarikan napas kemudian, disertai dengan energi pedang kosmik yang mengerikan jatuh, dan 3 murid lainnya terluka parah. Bukan hanya para tetua dan murid dari 3 kekuatan utama, tetapi bahkan semua orang di seluruh Zhongzhou pun tak kuasa menahan napas. Hingga saat ini, Kim Nan telah mengalahkan total 16 murid. Dalam 8 pertarungan ini, selain kekuatan penghancur yang mengerikan dari 4 pohon bela diri, Kim Nan juga menunjukkan kekuatan lain yang sangat kuat, seperti kecepatan Kim Nan, teknik pupil Kim Nan, niat pedang Kim Nan, serta lengan kiri misterius Kim Nan dan lengan kanan yang dapat mengintimidasi senjata sihir. Salah satu hal yang digunakan Kim Nan merupakan jurus mematikan yang mengerikan, kartu truf beberapa murid. Ini benar-benar jenius. Bukan hanya kultivasinya yang melampaui aturan bela diri. Dia juga sangat kuat dalam hal lain. Itu membuat orang merasa seperti gunung yang tak terlampaui. Seorang kaisar tua tak kuasa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Karena dia samar-samar melihat kesan samar tentang sifat tak terkalahkan dalam diri Kim Nan. Kim Nan mendarat dengan jinjit, keringat tipis muncul di dahinya. Napasnya juga jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tetapi tatapannya masih tajam saat ia menatap 3 kekuatan utama. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi maksudnya sangat jelas. Teruslah kirim orang, teruslah berjuang. Tidak, dia hanya memiliki 4 pohon bela diri, yang paling setara dengan kekuatan 7 leluhur bela diri puncak. Dia telah melalui seluruh pertempuran di arena tembak dan menggunakan begitu banyak jurus kekaisaran yang kuat. Kekuatan di tubuhnya pasti telah sangat berkurang, dan dia sekarang berada di ujung kekuatannya. Jika memang begitu, sekilas tampak kesuraman di mata lelaki tua berjubah ungu itu. Semuanya, dengarkan. Kim Nan sudah kehabisan tenaga. Jadi, ayo kita tangkap dia lengah. Bersama-sama, kita akan melepaskan jurus pembunuh terkuat kita dan mengirim Kim Nan ke neraka. Saat pikiran suci ini keluar, kedua tetua lainnya tertegun sejenak, lalu kilatan cahaya melintas di mata mereka, dan mereka mengangguk berat, memberi perintah kepada murid-murid mereka. Rencana ini pasti berhasil. Apa? Kim Nan mengangkat alisnya. Para kaisar, tetua, dan murid yang hadir juga mengerutkan kening. Apa yang membuat ketiga kekuatan besar ini ragu-ragu? Apakah kamu takut? Namun, pada saat ini, wus-wus, serangkaian suara terobosan di udara terdengar. Di antara 3 kekuatan utama, kecuali Seng Tianjing, 17 murid yang tersisa benar-benar naik ke udara pada saat yang sama, mengeluarkan momentum yang sangat dahsyat. Segel di tangan mereka juga terus terbentuk, dan gelombang aura mengerikan terpancar. Tidak tahu malu, apa yang ingin kamu lakukan? Betapa beraninya. Di seluruh dojo, para kaisar agung bereaksi seketika, berdiri, dan memancarkan kekuatan kekaisaran yang besar. Yang lain juga dipenuhi amarah.
Mereka tidak menyangka 3 kekuatan besar akan benar-benar memainkan trik ini. Hahaha, bagaimana mungkin kita disebut tak tahu malu? Qin Nan pernah bilang dia ingin menantang semua murid dari 3 pasukan utama kita sendirian. Sekarang ada 17 orang yang beraksi, dan kita sama sekali tidak melanggar aturan. Pria tua berjubah ungu dan yang lainnya tertawa. Kaisar dan orang-orang lain yang hadir menjadi semakin marah ketika mendengar ini. Orang-orang dari 3 kekuatan besar ini sungguh tidak tahu malu. Meskipun Qin Nan pernah mengatakan bahwa murid-murid dari 3 kekuatan utama harus menyerang bersama, belakangan, orang-orang dari 3 kekuatan utama tidak setuju dan ingin menyerang dalam 3 putaran. Sekarang dia tiba-tiba berubah pikiran, bukankah itu tidak tahu malu? Kita tidak boleh membiarkan konspirasi 3 kekuatan besar berhasil. Kaisar bermata hitam, yang berada tidak jauh, melihat ekspresi banyak kaisar, dan kekuatan kekaisaran di tubuhnya bangkit lapis demi lapis dan mulai terbentuk. Karena orang-orang dari 3 kekuatan utama telah lama mengantisipasi bahwa kaisar yang hadir akan mengambil tindakan, mereka mengirim pesan kepada kaisar bermata hitam, memintanya untuk menahan semua orang selama 5 napas. Jika penundaan itu berlangsung hanya 5 tarikan napas saja, akan terlambat bagi kaisar yang hadir untuk campur tangan. Namun, tak seorang pun menduga bahwa suara tawa keras tiba-tiba akan bergema di langit. Hahaha, orang yang tertawa keras tidak lain adalah Qin Nan. Para tetua dari 3 kekuatan utama memasang ekspresi beku, dan kaisar yang hadir juga tercengang. Sudah larut malam, mengapa Qin Nan masih tertawa? Seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Mereka semua harus menyerang sekaligus. Apa gunanya datang bertiga? Wusu, lepaskan mereka. Senyum Qin Nan perlahan memudar saat ia menatap ke-17 muridnya. Alih-alih mundur, mereka justru maju. Sosok mereka melesat maju bagai anak panah dari busur. Ledakan. Di belakangnya, 3 pohon dewa perang lainnya menjulang ke langit, memancarkan semangat bertarung yang sangat kuat. Dalam sekejap, 7 pohon dewa perang, seperti 7 meteorit dari luar angkasa, melesat melintasi langit dan mendarat bersama-sama, megah dan kuat seperti gunung suci kuno. Bab 1165, Pedang Melawan Langit ini adalah. Tetua berjubah hitam ungu kemasan, beserta kedua tetua lainnya, menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak. Napas mereka terhenti, bahkan jantung mereka pun berhenti berdetak. Para kaisar yang hendak bertindak, kaisar bermata hitam, dan para tetua serta murid di kuil Tao merasakan seolah-olah hati mereka dipukul oleh palu besar. 7 pohon seni bela diri. Qin Nan sebenarnya memiliki 7 pohon seni bela diri. Tingkat kultivasi sejati Qin Nan sebenarnya adalah 7 pohon seni bela diri. Adapun 17 murid yang bergegas menuju Qin Nan, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka berdiri tak percaya, tak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Meski begitu, semua gerakan mematikan di tangan mereka terkonsentrasi dan dilepaskan pada saat yang sama. Dalam sekejap, semua gerakan mematikan ini bersatu, seolah membentuk aliran air kuno yang dapat memusnahkan semua hal di dunia dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Ledakan. Disertai ledakan yang menggemparkan. 7 pohon dewa perang bagaikan sambaran petir di angkasa, melesat lurus ke atas, dan dengan kekuatan penghancurnya yang mengerikan, mereka langsung menghancurkan semua seni kekaisaran, meninggalkan jurang yang sangat besar. Qin Nan melewati celah itu, bagaikan pedang dewa terhunus, melesat cepat dan langsung membunuh ke tengah-tengah ke-17 murid. Rasa krisis yang kuat dengan cepat membangunkan ke-17 murid. Mereka secara naluriah menggunakan satu demi satu teknik kekaisaran dan menyerang Qin Nan bersama-sama. Murid kiri Dewa Perang, menjelajahi dunia, hancurkan lapangan, lengan kiri Dewa Perang, teknik pedang Tian Huang. Dalam satu tarikan napas itu, metode terkuat Qin Nan diaktifkan secara bersamaan. Ia bagaikan dewa, mengendalikan situasi secara keseluruhan. Ia menghindari semua teknik kekaisaran. Untuk teknik kekaisaran yang tak terhindarkan, ia menggunakan medan runtuh untuk melawannya secara langsung, dan tak ada yang bisa mendekatinya. Bukan hanya itu saja, di bawah pupil mata kirinya, dia melihat semua lintasan dari ke-17 murid itu. Lalu menggunakan kecepatan melangkah di dunia dan karakteristik lengan kiri Dewa Perang untuk melancarkan satu pukulan demi satu pukulan penghancur dan menebas satu demi satu pedang dengan teknik pedang Tian Huang. Ledakan. Hanya dalam beberapa lusin napas, puluhan ribu ledakan terdengar. Pada saat ini, satu demi satu murid terkena serangan dahsyat, separuh tubuh mereka lumpuh, mereka menjerit kesakitan, dan tubuh mereka terpental mundur dan menghantam dojo tak jauh dari sana. Qin Nan bagaikan binatang humanoid kuno, menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Pada saat ini, emosi Qin Nan tiba-tiba naik terus, dan akhirnya meledak. Bertarung. Semut dari Zhongzhou, ya. Orang asli Zhongzhou, bajingan dari istana Kaisar Naga. Bukalah matamu dan lihatlah dengan jelas siapa yang sampah dan siapa yang semut. Raungan panjang terdengar di udara satu demi satu. Murid demi murid tersingkir. Ini bukan lagi pertarungan, tapi penghancuran murni. Ledakan. Ledakan terakhir terdengar, dan murid terakhir juga terpental mundur, menabrak dojo di kejauhan. Sosok Qin Nan pun perlahan tenggelam dan mendarat di tanah.
7 pohon dewa perang tergantung di belakangnya, abadi dan memancarkan aura yang tak terpadamkan. Melihat sekeliling, semuanya berantakan, dengan lubang-lubang besar yang tak terhitung jumlahnya dan darah berceceran di tanah. Ada juga mayat-mayat murid dari kerajaan demigod, Tanah Suci Langit Selatan, Tanah Suci Yaochi, dan Sekte Seni Bela Diri, tergeletak di tanah satu demi satu, wajah mereka penuh kesakitan, mengerang tanpa henti. Murid-murid ini, tidak lebih, tidak kurang, termasuk Wang Zansui, berjumlah tepat 36 orang. Para pengikut tiga kekuatan utama tersapu oleh Qin Nan sendirian. Pada saat ini, Dao Chang Guangming jatuh ke dalam keheningan yang mendalam. Setiap kaisar, setiap tetua, dan setiap murid benar-benar terkejut dengan pemandangan di depan mereka, seolah-olah itu terpatri jauh di dalam jiwa mereka. Ketiga tetua dari tiga kekuatan utama gemetar seluruh tubuh, wajah mereka memucat, dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Kalah. Bagaimanapun, mereka kalah. Mereka adalah tiga kekuatan besar dengan 36 murid, dan mereka berperang melawan penduduk asli Zongsu pada saat yang sama, tetapi mereka dikalahkan sepenuhnya. Hal ini membuat ketiga tetua itu tiba-tiba menyadari. Kali ini, sebuah misi yang dianggap sangat penting oleh tiga kekuatan besar, semuanya kacau. Dibandingkan dengan tiga kekuatan utama, para kaisar, tetua, dan raksasa di antara penonton akhirnya bereaksi setelah waktu yang lama. Hahaha. Kalian bajingan dari kerajaan demigod, teruslah sombong. Sialan, kalian hanya mengandalkan kemampuan kalian dan tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Sekarang lihatlah, paman ini, saudaraku, sudah cukup untuk menggulingkan kalian semua sendirian. Sima Kong adalah orang pertama yang berkaca pinggang, menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak, wajahnya memerah, tampak sangat bahagia. Gong Yang, yang berdiri di samping, juga sangat bersemangat, darahnya mendidih. Jika bukan karena pengendalian dirinya yang baik, ia hampir akan meraung panjang dan bersemangat seperti Sima Kong. Menang. Qin Nan menang. Hahaha. Kita Zongsu menang. Astaga. 7 pohon seni bela diri. Qin Nan ternyata punya 7 pohon seni bela diri. Apakah bangsa setengah dewa begitu kuat? Kami di Zongsu juga punya 7 pohon seni bela diri. Qin Nan sangat mendominasi. Benar-benar terlalu mendominasi. Dia benar-benar kultivator sejati. Suara-suara gembira, dan terkejut menggema di seluruh dojo. Gelombang suara yang dahsyat hampir menghancurkan awan ribuan mil di atas. Bahkan para kaisar agung pun dipenuhi kegembiraan dan gairah pada saat ini. Sebab, ketika tiga kekuatan besar mempermalukan seluruh Zongsu, mereka juga dipermalukan. Mereka telah ditekan terlalu lama. Qin Nan. Adapun Kaisar Naga, Ou Changtian, dan para tetua serta murid Akademi Kaisar Naga yang hadir, ketika mereka melihat pemandangan ini, terlepas dari kegembiraan dan kegembiraan awal, untuk beberapa alasan, ujung hidung mereka terasa sedikit masam, dan emosi mereka sangat rumit. Bagaimanapun juga, pria ini telah menjunjung tinggi martabat Istana Kaisar Naga. Semuanya, harap diam. Kompetisi belum berakhir. Tiba-tiba, Qin Nan berbicara perlahan. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua kaisar, tetua, dan murid yang hadir sedikit tertegun dengan keraguan di mata mereka. Kompetisi belum berakhir? Bukankah semuanya sudah berakhir? Seketika semua orang yang hadir menyadari sesuatu dan melihat ke arah tempat di mana Tanah Suci Langit Selatan berada. Karena selain lelaki tua berjubah ungu itu, ada juga seorang murid. Tetapi, hanya ada satu murid, jadi tampaknya tidak perlu dilanjutkan. Dengan kekuatan Qin Nan saat ini, seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapi murid ini dalam satu gerakan. Apakah kamu ingin mengambil inisiatif, atau kamu ingin aku yang mengundangmu? Qin Nan tidak menjelaskan, tetapi hanya mengatakannya dengan ringan. Setelah menunggu sekitar 2 tarikan napas, tak seorang pun menjawab. Sang murid tampak tak mendengar apapun. Tetapi, di mata semua orang yang hadir, murid ini mungkin benar-benar ketakutan. Sepertinya kau masih berpikir aku belum menemukan identitasmu? Nah, hari ini aku ingin melihat seberapa kuat Seng Tianjing, yang memiliki 3 jiwa bela diri dan merupakan salah satu dari 3 jenius di kerajaan demigod yang melampaui aturan bela diri. Dengan raungan panjang, seluruh tubuh Qin Nan tiba-tiba melonjak, mengeluarkan niat pedang yang mengerikan, dan menebas langsung ke arah Seng Tianjing. Sejak hari ini, dia telah mengungkap fakta bahwa dia telah melampaui aturan seni bela diri. Lebih baik terus berjuang saja. Dia tidak hanya menyapu bersih para jenius yang hadir dari 3 faksi utama. Kita juga harus langsung mengalahkan mereka yang dikatakan telah melampaui aturan seni bela diri di Tanah Suci Selatan. Bab 1166 Raksasa tiba. Apa? Orang ini Seng Tianjing? Para kaisar, tetua, dan murid di seluruh hadirin semuanya merasa gembira dan terkejut. Karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Seng Tianjing, yang berasal dari Tanah Suci Selatan dan memiliki 3 jiwa bela diri, benar-benar ada di sini. Hahaha, Qin Nan. Kamu memberiku begitu banyak kejutan hari ini. Aku sungguh ingin mengucapkan terima kasih banyak. Menghadapi niat pedang yang kuat ini, ekspresi Seng Tianjing tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, ia tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Sambil tertawa,
Ia tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya, dan tiba-tiba melepaskan kekuatan tak terlihat yang dahsyat, yang menghancurkan niat pedang itu berkeping-keping. Trik kecil menjentikkan jubah dan mematahkan pisau sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kendali Seng Tianjing atas kekuasaan telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Kalau begitu, aku harap kamu bisa mengejutkanku hari ini. Ekspresi Qin Nan tenang. 7 pohon bela diri menyerbu pada saat yang sama, menempati 7 arah dan langsung menekan sosok Seng Tianjing. Meskipun Qin Nan menyerang dengan amarah kali ini, ia tidak bodoh. Ia tidak melepaskan ke-9 pohon bela diri. Sebaliknya, seiring musuh menjadi lebih kuat, ia melepaskan lebih banyak pohon bela diri. Sekarang pertempuran telah mencapai titik ini, darahnya sudah mendidih. Ia berharap Seng Tianjing tidak akan mengecewakannya. Memberimu kejutan? Lupakan saja. Tubuhku yang sekarang hanyalah pengganti. Seng Tianjing menghadapi 7 pohon bela diri dengan ekspresi normal dan tidak ada keinginan untuk bertarung. Para kaisar, tetua, dan murid yang hadir langsung mengerti setelah mendengar kata-kata ini. Lagi pula, akan sangat aneh jika jati diri Seng Tianjing yang sebenarnya datang ke sini. Hanya pengganti? Apa kamu takut? Qin Nan menyipitkan matanya sedikit. Takut? Hahaha. Qin Nan, terakhir kali bangsa setengah dewa melancarkan pertempuran untuk mandat kaisar, aku sudah membawa mandat kaisar dan langsung menjadi kaisar. Meskipun 7 pohon bela dirimu sangat kuat, jarak antara kau dan aku sebesar langit dan bumi. Di mataku, kau tidak layak menjadi lawanku, melainkan mangsaku. Seng Tianjing menatap Qin Nan yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tertawa terbahak-bahak ke langit. Jubah panjangnya menari-nari tertiup angin, dan di dalam dirinya, aura kaisar yang tak terlihat perlahan-lahan terbangun, seolah-olah dialah satu-satunya penguasa sejati di antara langit dan bumi. Ini adalah pemikirannya yang paling benar. Tidak layak. Qin Nan mengangkat sudut mulutnya, berharap Seng Tianjing berani mengatakan ini lagi dalam waktu dekat. Qin Nan, meskipun aku tidak bisa memberimu kejutan, kau telah menunjukkan bahwa kau melampaui aturan seni bela diri, jadi kejutanmu akan segera datang. Kuharap kau bisa bertahan dan bertahan hidup dengan baik, sehingga kau bisa menjadi mangsaku. Seng Tianjing membuka mulutnya lagi, tetapi terputus di tengah jalan. Karena kamu seorang pengganti, berhentilah bicara omong kosong. Qin Nan melambaikan tangannya, dan 7 pohon bela diri di langit langsung tumbang, menghancurkan tubuh Seng Tianjing berkeping-keping. Kamu sebenarnya? Pria tua berjubah ungu dan 2 tetua lainnya semua menatap dengan mata terbelalak. Mereka tidak pernah menyangka Qin Nan akan begitu mendominasi dan langsung membunuh pengganti Seng Tianjing. Apa yang kulakukan? Murid-murid dari 3 pasukan utama kalian semuanya telah tersapu. Jika kalian bertiga tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Qin Nan menatap ketiga orang itu dengan mata dingin. Ketika ketiga lelaki tua berjubah ungu melihat pemandangan ini, mereka langsung merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tidak meragukan kalimat ini. Jika mereka tidak pergi sekarang, Qin Nan mungkin benar-benar akan membunuh mereka. Namun, pada saat ini, Kaisar Murid Hitam di langit, begitu pula Kaisar Naga, Kaisar Pedang Luar Biasa, Kaisar Iblis Jatuh dan Kaisar lainnya yang tidak jauh, tiba-tiba menyadari sesuatu, wajah mereka sedikit berubah, dan mereka semua mendongak dan melihat ke arah kedalaman langit. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar dari kedalaman kehampaan. Saya melihat langit yang awalnya biru cerah, tiba-tiba diselimuti oleh kegelapan yang pekat, menyebabkan seluruh bumi menjadi gelap gulita, seakan-akan malam tak berujung telah tiba. Pada saat ini, di tengah kegelapan yang tak terhitung jumlahnya, sebuah portal cahaya setinggi 100 kaki muncul. Dari kedalaman portal, sesosok setinggi 10 kaki, dengan sosok ilusi dan memancarkan kekuatan kekaisaran yang kuat, melangkah keluar. Mata para kaisar yang hadir semuanya terpaku. Salam untuk Tetua Agung. Tetua Sekte Wudao, seorang pria parubaya berambut panjang, langsung bersorak kegirangan saat melihat sosok ini. Ia pun segera menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk memberi hormat. Pria parubaya ini sebenarnya adalah tetua tertinggi Sekte Wudao saat ini, Kaisar Agung Jiwu. Apa? Tetua Agung? Astaga! Bahkan Tetua Agung Sekte Wudao pun terkejut. Untuk apa ini? Para tetua dan murid di seluruh dojo semuanya memperlihatkan ekspresi terkejut di mata mereka. Banyak di antara mereka yang pernah ke negeri para dewa, jadi mereka familiar dengan situasi dasar 3 kekuatan utama. Di antara 3 kekuatan utama, tetua tertinggi memiliki kekuatan terbesar, diikuti oleh Master Sekte, dan Tetua Agung berada di posisi ketiga. Semua tetua tertinggi harus memiliki tingkat kultivasi seorang Kaisar Agung, dan harus menjadi kaisar yang kuat di tahap akhir. Yang lebih penting lagi, bahkan di kerajaan demigod, dan bahkan di dalam Sekte Bela Diri, sosok para Tetua Agung ini jarang terlihat. Sekarang, Tetua Agung Sekte Bela Diri telah datang sendiri. Memuaskan sekali Qin Nan bertindak kali ini, tapi masalah juga akan datang. Aku ingat kemampuan mencurimu tak tertandingi di dunia, kan? Wajah Gong yang menunjukkan ekspresi serius saat ia menatap Sima Kong. Tentu saja, aku tidak menyombongkan diri. Akulah yang terbaik di dunia dan tak seorang pun bisa menyangkalku. Sima Kong terkekeh. Baiklah, bersiaplah, ini baru permulaan. Gong yang menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan.
Baru saja mulai, maksudmu? Si Ma Kong sedikit tertegun, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia mendongak lagi dan menatap kehampaan. Seperti yang diharapkan, kurang dari setengah tarikan napas setelah tetua tertinggi Sekte Bela Diri Dao, Kaisar Agung Jiwu, muncul, dua portal cahaya sepanjang ratusan kaki tiba-tiba melayang keluar dari kegelapan tak berujung. Dari dalam portal, dua kekuatan kekaisaran yang luar biasa agung menyapu ke segala arah. Kedua kekuatan kekaisaran ini sama sekali tidak lebih lemah dari Kaisar Jiwu, dan aura mereka berbeda. Ini, kaisar yang hadir di tempat kejadian akhirnya mengubah ekspresinya. Mereka juga adalah kaisar dan raksasa agung, jadi wajar saja jika mereka tidak begitu terkejut dengan tetua tertinggi seperti para tetua dan murid, tetapi kini, mereka telah menyadari sesuatu. Saya melihat seorang wanita mengenakan jubah putih salju yang membungkus erat tubuh anggunnya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan pesona tak terlihat, perlahan berjalan keluar dari pintu di sebelah kiri. Dari pintu kanan, seorang lelaki tua berjubah hijau, berjanggut putih, dan bermata tajam bak pedang dewa, melangkah keluar. Dibandingkan dengan perempuan itu, auranya bahkan lebih tajam. Kedua orang ini adalah tetua tertinggi Tanah Suci Yao Qi dan tetua tertinggi Tanah Suci Nantian. Para tetua tertinggi dari tiga kekuatan utama tiba pada saat yang sama. Bab 1167 Perekrutan dan Penolakan. Temui Tetua Agung. Melihat para tetua Tanah Suci Yao Qi dan lelaki tua berjubah ungu semuanya sangat gembira dan segera membungkuk, merasa lega. Sekarang semuanya sudah sampai pada titik ini, jika ketiga tetua terus menanganinya, situasinya pasti akan semakin buruk. Namun, karena ketiga tetua agung sudah ada di sini, apa yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Apa? Tiga tetua agung? Astaga, tiga tetua agung ada di sini? Semua tetua dan murid yang hadir benar-benar terkejut, tetapi saat berikutnya, mereka tiba-tiba bereaksi dan semua melihat ke arah Qin Nan di tengah dojo. Tidak diragukan lagi bahwa kedatangan ketiga tetua agung secara bersamaan pasti karena Qin Nan. Adapun Qin Nan, ekspresinya sama sekali tidak berubah. Ia telah menghancurkan rencana tiga kekuatan besar dan melumpuhkan lebih dari 30 murid. Selain itu, ia telah mengungkap hal-hal yang melampaui aturan seni bela diri. Sudah biasa bagi tiga tetua agung untuk datang sendiri. Kaisar Jiwu, Kaisar Yuyao, dan Kaisar Nanjian, aku ingin tahu apa yang membawa kalian, ketiga tetua agung, ke dataran tengah terpencil ini hari ini. Di antara banyak kaisar, Kaisar Naga berbicara pertama, dan momentumnya tidak dapat dikompromikan, melainkan sedikit agresif. Karena Kaisar Naga dan Kaisar Agung lainnya yang hadir tahu betul bahwa ketiga tetua agung telah datang untuk Qin Nan. Sebagai dekan Akademi Kaisar Naga, Qin Nan telah membuat begitu banyak pengorbanan untuk Akademi Kaisar Naga kali ini, jadi dia tentu harus melindungi Qin Nan. Kaisar Naga, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Qin Nan, atas perintah Master Sekte, aku akan menjadikanmu murid sejati segera setelah kau bergabung dengan Sekte Wudao. Kau akan menjadi murid pribadi Master Sekte, dengan status yang setara dan akses ke sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana caranya? Kaisar Jiwu melirik Kaisar Naga, lalu menatap Qin Nan, kilatan cemerlang terpancar di matanya, dan dia pun berbicara. Ceka, apa bagusnya bergabung dengan Sekte Wudao? Qin Nan, asal kau memasuki Tanah Suci Yao Qi kami, kau bisa langsung menjadi putra suci, dan ketiga putri suci juga akan menikahimu. Kau bahkan berkesempatan menjadi murid tetua tertinggi sekte kami. Jejak penghinaan melintas di mata indah Kaisar Yuyao. Ia menatap Qin Nan, mengerjap, dan menggodanya, tampak menawan dan menarik. Bergabunglah dengan Tanah Suci Nantian kami dan jadilah murid sejati. Kau bisa menjadi murid sejati guru sekte Nantian kami. Selain itu, kau juga bisa menerima berkah Ki Langit Selatan sekte Nantian selama 30 tahun. Kaisar Nanjian berkata dengan tenang, dengan ekspresi di wajahnya yang menunjukkan semuanya terkendali. Jelas, dia berpikir bahwa Qin Nan tidak akan pernah menolak persyaratan seperti itu yang ditawarkan oleh Tanah Suci Nantian. Ketika semua penatua dan murid mendengar ini, gelombang keterkejutan tiba-tiba muncul di hati mereka. Karena mereka tidak pernah menyangka bahwa tiga kekuatan besar akan datang merekrut Qin Nan dan menawarkan persyaratan yang begitu mencengangkan. Ambil contoh kondisi Tanah Suci Yao Qi. Para santo di Tanah Suci Yao Qi semuanya cantik, mengundang kecemburuan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Kini, Tanah Suci Yao Qi secara langsung menawarkan 3 di antaranya. Jika kita tidak membahas ini, bisa menjadi murid tetua tertinggi juga sangat menakjubkan. Apa konsep penatua tertinggi? Itulah Dewa Perang, orang terkuat di benua Changlan. Selama seseorang bisa menjadi murid Dewa Perang, dia pasti akan melambung ke langit dan statusnya akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Terlebih lagi, kondisi yang ditawarkan oleh Southern Divine Land bahkan lebih menggoda. Gerbang Surga Selatan merupakan senjata suci yang telah mengguncang benua sepanjang masa, dan merupakan harta paling berharga di Tanah Suci Surga Selatan. Jika seseorang dapat memperoleh berkah Ki Langit Selatan dan menggunakannya untuk kultivasi, maka kultivasinya pasti akan meroket ke tingkat yang sangat luar biasa. Agak aneh. Aku bisa mengerti mengapa 3 kekuatan besar ingin merekrut Qin Nan, tetapi Qin Nan belum mencapai status kaisar,
dan jiwa bela dirinya hanya jiwa bela diri surgawi tingkat 5. Sekalipun dia telah melampaui aturan bela diri, tidak perlu menawarkan persyaratan yang begitu murah hati, kan? Seorang murid muda tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, mengungkapkan keraguannya. Dia bukan satu-satunya yang memiliki keraguan serupa. 3 kekuatan besar menawarkan manfaat sebesar itu hanya karena mereka ingin tahu bagaimana Qin Nan melampaui aturan bela diri. Jika metode ini dapat diterapkan pada murid lain, itu akan membawa manfaat besar bagi seluruh sekte. Tentu saja, jika Anda ingin melampaui aturan bela diri, metode yang sama umumnya tidak dapat diterapkan pada orang lain. Seorang kaisar dari Zongsu berbicara dengan ringan. Begitu kata-kata ini terucap, semua orang yang hadir gemetar, baik fisik maupun mental, dan langsung memahami inti permasalahannya. Mereka juga langsung mengerti mengapa 3 kekuatan besar bersedia menawarkan persyaratan yang begitu murah hati. Sebuah metode yang melampaui aturan seni bela diri, seorang jenius dengan 7 pohon seni bela diri, tentu saja merupakan hal yang baik untuk merekrutnya di bawah komando Anda. Memikirkan hal ini, semua orang di antara hadirin memandang Qin Nan dengan sedikit rasa iri. Meskipun Qin Nan belum menjadi kaisar, tidak ada keraguan bahwa selama dia menyetujui salah satu dari 3 kekuatan utama, Qin Nan dapat melambung ke langit. Qin Nan, keinginan 3 kekuatan utama untuk merekrutmu memang sebuah peluang, tapi tentu saja juga menghadirkan risiko. Jika metodemu melampaui aturan bela diri terbukti tidak efektif melawan 3 kekuatan utama, statusmu pasti akan sangat berkurang. Tapi secara keseluruhan, peluangnya lebih besar daripada risikonya. Kaisar Naga menatap Qin Nan dan berkata melalui transmisi suara, matanya tampak rumit. Kontak berulang-ulang dan tindakan Qin Nan kali ini sangat menyentuh hati Kaisar Naga. Tetapi meski begitu, Kaisar Naga merasa tak berdaya di dalam hatinya. Dewa Iblis telah berbicara, dan Qin Nan ditakdirkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki tanah terlarang Dewa Iblis. Lagi pula, Qin Nan sudah mengungkap masalah 7 pohon bela diri. Begitu berita itu menyebar, pasti akan membuat seluruh Zongsu dan kerajaan demigod bergemuruh dan menjadi terkenal. Meskipun metode Qin Nan untuk melampaui aturan bela diri hampir mustahil diterapkan pada orang lain, metode itu tetap akan menarik minat banyak orang kuat. Mereka akan mengincar Qin Nan dan melancarkan serangan bertubi-tubi, ingin mempelajari metodenya, atau bahkan ingin menguasai tubuh Qin Nan. Saat itu, istana Kaisar Naga mereka tidak akan mampu melindungi Qin Nan, jadi Kaisar Naga masih berharap dalam hatinya bahwa Qin Nan akan bergabung dengan salah satu dari 3 kekuatan utama. Sekalipun statusnya diturunkan, setidaknya ia bisa mendapatkan perlindungan. Aku tidak akan pergi ke tanah Dewa Surga Selatan. Di bawah pengawasan ketat orang banyak, Qin Nan berbicara langsung dengan wajah tanpa ekspresi. Bergabung dengan tanah suci Surga Selatan? Menerima berkah Ki Surga Selatan? Konyol sekali. Musuh terbesarnya adalah Nan Tianmen. Cepat atau lambat, dia pasti akan menghancurkan gerbang Surga Selatan. Mata tetua Nan Jian tiba-tiba menampakkan ekspresi keheranan, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Nan akan menolak persyaratan murah hati yang ditawarkan oleh tanah suci Nantian. Apakah orang ini gila? Senior Jiwu, Senior Yaoqi, saya sungguh-sungguh minta maaf. Saya tidak akan bergabung dengan Sekte Wudou atau Tanah Suci Yaoqi. Qin Nan menatap Kaisar Jiwu dan Kaisar Yuyao, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan nada meminta maaf. Terhadap kedua orang ini, Qin Nan bersikap sopan dan santun, bertingkah seperti junior. Sikapnya terhadap penatua Nanjian sebelumnya bagaikan langit dan bumi dibandingkan dengan mereka. Namun, kata-kata ini kedengaran seperti guntur bagi semua yang hadir. Qin Nan, dia menolak semuanya. Bab 1168 niat membunuh meledak pada saat ini, tidak hanya para tetua dan murid yang hadir, tetapi juga Kaisar Naga dan Kaisar lainnya yang hadir, serta Kaisar Jiwu dan Kaisar Yuyao, semuanya menunjukkan keheranan yang mendalam di mata mereka. Tidak seorang pun yang menduga hasil akhirnya akan seperti ini. Ekspresi Qin Nan tetap tenang, tanpa gangguan apapun. Ia menolak kedua kekuatan utama tersebut terutama karena ia merasa bahwa bergabung dengan kedua kekuatan utama tersebut tidak hanya tidak akan memberinya manfaat apapun, tetapi juga akan membatasinya. Lebih jauh lagi, ia dengan tajam menangkap 2 hal yang mencurigakan. Pertama, mengapa seorang jenius yang melampaui aturan seni bela diri muncul pada saat yang sama di Tanah Suci Selatan, Sekte Seni Bela Diri, dan Tanah Suci Yaoqi? Kedua, mengapa ketiga kekuatan besar ini bergandengan tangan dan mengumumkan perubahan pada aturan perekrutan murid? Qin Nan tentu saja tidak mengetahui jawaban atas kedua pertanyaan ini, tetapi dia yakin akan 2 hal, 3 kekuatan utama memiliki rencana yang sama, dan jika perlu, mereka akan memilih untuk bergabung. Jika Qin Nan bergabung dengan Sekte Wudou atau Tanah Suci Yaoqi, salah satu sekte tersebut, dan dihentikan oleh sektenya sendiri saat ia hendak mendobrak gerbang Nantian, apa yang akan ia lakukan? Qin Nan adalah orang yang sentimental. Sekte memperlakukannya seperti keluarga, jadi dia harus memperlakukan sekte seperti keluarga. Oleh karena itu, dia tidak ingin menambah kendala apapun pada dirinya sendiri. Adapun jika dia mengungkap hal-hal yang melampaui aturan bela diri, apakah itu akan mendatangkan bahaya yang tak terhitung jumlahnya? Hal ini bahkan tidak terpikirkan oleh Qin Nan. Karena dia bergabung dengan suatu kekuatan,
bukan untuk mendapatkan perlindungan dari kekuatan tersebut. Senior Jiwoo, Senior Yuyao, dan semua orang di sini, aku tahu kalian semua ingin tahu bagaimana aku melampaui aturan bela diri. Aku bersumpah demi langit dan bumi bahwa aku tak apa-apa untuk memberitahumu. Qin Nan tersenyum tipis dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Seperti yang diduga, saat kata-kata ini diucapkan, Kaisar Jiwoo dan Kaisar Yuyao yang tercengang, begitu pula para kaisar, tetua, dan murid yang hadir, semuanya tiba-tiba tersentuh. Apakah mereka mendengarnya dengan benar? Qin Nan bersedia membicarakan hal semacam ini? Apakah kamu serius? Kaisar Yuyao ragu sejenak dan bertanya dengan ragu-ragu. Seperti yang dikatakan Kaisar Agung sebelumnya, alasan mengapa Tanah Suci Yao Qi dan Sekte Bela Diri Dao begitu menghargai Qin Nan adalah, pertama, karena Qin Nan telah melampaui aturan seni bela diri. Meskipun ia belum berhasil menjadi kaisar, masih ada kesempatan 100 tahun kemudian. Kedua, mereka ingin mengetahui metode untuk melampaui aturan seni bela diri. Tentu saja benar. Aku, Qin Nan, bersumpah di hadapan langit dan bumi saat ini juga bahwa jika ada sedikit saja kebohongan dalam perkataanku, aku akan disambar petir hari itu juga, dan kultivasiku akan hancur. Bibir Qin Nan sedikit melengkung. Pengungkapannya tentang hal-hal yang melampaui aturan seni bela diri akan menyebabkan banyak krisis. Salah satu alasan utamanya adalah terlalu banyak orang yang ingin mengetahui metodenya dalam melampaui aturan seni bela diri. Bahkan Seng Tianjing mungkin punya rencana ini. Jika memang begitu, lebih baik dia bicara saja. Bagaimanapun, jika seseorang ingin memadatkan pohon leluhur bela diri kedua, seseorang membutuhkan kekuatan dewa perang sebagai fondasi untuk berhasil. Di dunia ini, selain Qin Nan, tidak ada orang lain yang dapat mencapai kekuatan dewa perang. Dengan cara ini, banyak masalah yang tidak perlu dapat dikurangi. Saya pernah membaca sebuah buku yang mengatakan bahwa kita harus terlebih dahulu berpikir, mengapa hanya ada satu pohon leluhur bela diri di dunia? Mengapa hanya ada satu jiwa bela diri? Saya bertanya pada diri sendiri, mengapa saya hanya punya satu pohon leluhur bela diri? Mengapa saya tidak bisa punya dua, atau bahkan lebih? Kemudian, secara kebetulan, saya memperoleh kekuatan misterius. Dengan menggunakan kekuatan misterius ini sebagai fondasi, saya memadatkan pohon leluhur bela diri, dan dengan demikian melampaui aturan-aturan seni bela diri. Qin Nan menceritakan kisahnya dengan perlahan dan santai. Meskipun kata-kata ini sedikit, namun kedengarannya seperti guntur di telinga semua orang. Benar. Kenapa cuma ada satu wushu? Nggak mungkin ada dua, kan? Astaga. Dengan kekuatan lain, aku bisa membuat pohon bela diri kedua. Apakah sesederhana itu? Kau bodoh sekali. Bahaya yang terlibat jelas sangat besar, dan kekuatan misterius itu juga krusial. Suara-suara terkejut bergema di seluruh dojo. Semua kaisar, tetua, dan murid memiliki mata yang cerah dan tampak sedikit gembira. Jelas saja, kata-kata Qin Nan membuka pintu baru bagi mereka. Tentu saja, ini bukan hanya untuk mereka. Begitu masalah ini terungkap, itu akan membuka pintu baru bagi semua kultivator di seluruh benua Changlan. Sahabatku Qin Nan, terima kasih banyak atas waktumu. Jika kau bersedia, pintu Sekte Wudao kami akan selalu terbuka untukmu di masa depan. Kaisar Jiwoo menatap Qin Nan dalam-dalam, tak berkata apa-apa lagi, melangkah masuk ke gerbang cahaya, dan menghilang. Haha, Qin Nan, kamu benar-benar menarik. Semoga kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Kaisar Yuyao tertawa manis, dan dengan sekejap sosoknya, ia menghilang. Sekarang setelah saya mengetahui metode untuk melampaui aturan seni bela diri, tidak perlu lagi bertahan terus. Lagi pula, Qin Nan belum mencapai status seorang kaisar, dan semangat bela dirinya hanya berada pada tingkat kelima tingkat surgawi. Memang, sepertinya Qin Nan belum sepenuhnya dibutakan oleh amarahnya. Jika ini terjadi, bukan hanya tren kultivasi baru akan dimulai di seluruh benua Changlan, tetapi banyak orang juga akan membatalkan rencana mereka untuk menyerang Qin Nan. Gong yang tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Dia selalu tahu bahwa Qin Nan sangat cerdas. Hanya saja anak ini kadang-kadang sedikit konyol. Oke. Tiba-tiba, 3 kata baik yang berurutan meledak di langit. Gelombang kekuatan kekaisaran yang mengerikan, seperti lautan luas, beriak terus-menerus di langit. Orang ini tidak lain adalah Kaisar Nanjian yang pendiam. Kaisar Nanjian, dengan wajah muram, menunjuk ke tanah dan berteriak bagai guntur, Qin Nan, kau benar-benar menghajar 6 murid Tanah Suci Surga Selatan hingga setengah lumpuh. Dosamu sangat berat. Aku akan menghancurkanmu sekarang. Ledakan. Kaisar Nanjian bertepuk tangan, dan cahaya pedang yang mengerikan menyambar udara. Serangan ini cukup untuk menembus seluruh Guangming Dojo. Berani. Kaisar Nanjian, berhentilah bersikap tidak tahu malu. Masih ingin menindas orang lain di Zhongzhou? Kaisar Naga, Kaisar Pedang luar biasa, Kaisar Iblis jatuh dan kaisar lainnya berdiri pada saat yang sama, memancarkan amarah yang mengguncang bumi. Mereka tentu tidak bisa hanya menonton Kaisar Nanjian menyerang Qin Nan di depan umum. Adapun pemukulan terhadap ke-6 murid Tanah Suci Nantian hingga setengah lumpuh. Mengesampingkan penghinaan yang ditimbulkan Tanah Suci Selatan terhadap Zhongzhou dan Akademi Kaisar Naga, aturan kompetisinya sendiri merupakan pertarungan hidup dan mati.
Kinnan tidak membunuh sekelompok orang ini saja sudah dianggap baik. Segala sesuatu harus dilakukan sesuai aturan. Ekspresi Kaisar Nanjian tetap tidak berubah, seolah-olah ia telah mengantisipasi adegan ini. Ia berteriak dengan tegas, Kaisar Naga, dan kalian semua, Kinnan tidak hanya melumpuhkan 6 murid Tanah Suci Surga Selatan kita, tetapi ia juga musuh bintang 3 Sekte Surga Selatan. Jika kalian berani menghentikannya, kalian akan menjadi musuh Tanah Suci Surga Selatan kita. Begitu kata-kata itu terucap, Kaisar Naga dan yang lainnya, yang awalnya murka, langsung membeku dalam ekspresi mereka, dengan ekspresi sangat terkejut di mata mereka. Musuh bintang 3? Kinnan sebenarnya adalah musuh bintang 3 Nantianmen? Lucu sekali. Bab 1169 Perintah Dewa Iblis, musuh bintang 3. Apa ini? Kebanyakan orang di antara hadirin memperlihatkan ekspresi kebingungan di mata mereka. Dilihat dari perkataan Kaisar Nanjian, musuh bintang 3 ini tampaknya adalah musuh yang harus disingkirkan oleh Tanah Suci Selatan. Dia sangat penting, jika tidak, Kaisar Nanjian tidak akan mengambil tindakan secara langsung. Tapi Kinnan sudah berada di Zongsu sejak lama. Bagaimana mungkin dia menyinggung gerbang Nantian, harta paling berharga di Tanah Suci Nantian, tanpa alasan? Alis Kinnan juga sedikit berkerut. Selain menunjukkan kemampuannya melampaui aturan bela diri hari ini, ia tidak memiliki hubungan apapun dengan Nantianmen, dan Nantianmen tidak menyadari niatnya untuk menghancurkannya. Jadi, mengapa Nantianmen mengincarnya sekarang? Gongyang, yang berada di antara kerumunan di dojo, tampaknya memahami keraguan Kinnan dan segera mengirim pesan. Kinnan, masalah akan datang. Mungkin kau tidak tahu bahwa alasan mengapa Nantianmen mampu bertahan selamanya bukan hanya karena kekuatannya sendiri dan banyaknya orang kuat di Tanah Suci Nantian, tetapi juga karena memiliki 2 kekuatan yang sangat misterius. Kekuatan pertama, gerbang Nantian, dapat memprediksi bahaya. Jika ada bahaya yang mengancamnya, ia akan merasakannya dari bayangan, dan seluruh gerbang akan memancarkan cahaya yang berbeda, biru, ungu, merah, dan emas. Biru adalah yang terkuat kedua, dan emas adalah yang terkuat. Saya tidak yakin tentang detail kekuatan kedua. Sederhananya, Nantianmen akan secara berkala mendeteksi kultivator di benua Changlan yang memusuhinya, dan mengkategorikan tingkat bahaya mereka sebagai bintang 1, 2, 3, 4, atau 5. Sampai saat ini, manusia bintang 5 belum muncul, manusia bintang 4 jarang, dan musuh bintang 3 bahkan lebih jarang lagi. Namun, begitu orang Nantianmen mengidentifikasi musuh sebagai bintang 3 atau lebih, Tanah Suci Nantian akan mengerahkan kekuatan besar untuk memastikan semua musuh bintang 3 dicekik. Gong yang berbicara sangat cepat dan menyelesaikan perkataannya dalam satu tarikan napas. Ketika Kinnan mendengar kata-kata ini, pikirannya terguncang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Nantianmen memiliki 2 kemampuan hebat seperti itu, kemampuan merasakan bencana dan mendeteksi musuh. Semua keraguan Kinnan sepenuhnya teratasi saat ini. Pada tahap ketiga pertempuran memperebutkan nasib Kaisar, utusan Roh Langit Selatan tiba-tiba muncul, kemungkinan besar atas perintah Gerbang Langit Selatan untuk membunuh musuh bintang 3. Namun, saat itu, Gerbang Langit Selatan tidak tahu siapa musuh bintang 3 itu. Jika saja aku tahu, aku tidak akan bersusah payah memasuki tahap ketiga pertempuran untuk menentukan nasib sang Kaisar. Nantianmen menggolongkanku sebagai musuh bintang 3, mungkin karena aku menunjukkan diriku melampaui aturan seni bela diri. Meskipun aku belum mencapai status seorang Kaisar, bagaimanapun juga, aku telah melampaui aturan seni bela diri, menjadikanku musuh bintang 3. Tak heran para senior Pavilion Wuyuan menasihatiku untuk menahan diri dan tidak menunjukkan diriku. Kilatan melintas di mata Kinnan. Meskipun mengungkap masalah melampaui aturan seni bela diri akan menarik banyak perhatian, setelah mengetahui metode Kinnan dalam melampaui aturan seni bela diri, akan lebih sedikit orang yang akan menyerang Kinnan. Bahaya sesungguhnya adalah bahwa Kinnan menjadi sasaran Nantianmen dan diidentifikasi sebagai musuh bintang 3. Namun, Kinnan tidak memiliki penyesalan apapun di hatinya. Demi martabat Long Diyuan dan teman-temannya, apa salahnya dia mengungkapnya? Lagi pula, tujuannya adalah untuk menembus gerbang Nantian. Gerbang Nantian memiliki 2 kemampuan mengerikan ini. Cepat atau lambat, mereka akan menemukan keberadaan Kinnan, dan para Dewa Nantian juga akan mengambil tindakan terhadapnya. Sekarang, krisis baru saja datang lebih awal. Pada saat yang sama, di udara, ekspresi Kaisar Naga dan Kaisar lainnya terus berubah, tampak sedikit jelek. Mereka tidak pernah menduga bahwa Kinnan ternyata adalah musuh bintang 3 Nantianmen. Tahukah Anda, di benua Changlan saat ini, mungkin ada kurang dari 30 orang seperti itu. Yang lebih penting, semua kaisar yang hadir sangat jelas tentang apa artinya jika mereka diidentifikasi sebagai musuh bintang 3 oleh Nantianmen. Artinya Dewa Langit Selatan akan mengambil tindakan besar untuk membunuh orang tersebut. Bukan hanya itu saja, semenjak terbentuknya Tanah Suci Langit Selatan, telah diumumkan kepada semua kekuatan besar bahwa tidak boleh ada kekuatan yang melindungi musuh bintang 3, jika tidak mereka akan menjadi musuh Tanah Suci Langit Selatan. Ada beberapa kekuatan yang menolak mematuhi aturan ini dan tidak rela membiarkan murid-murid mereka mati, sehingga membuat marah Tanah Suci Surga Selatan. Pada akhirnya, mereka ditindas oleh Tanah Suci Surga Selatan dan menderita kerugian besar.
Ambil contoh 5 tahun yang lalu, putra seorang Kaisar Agung dianggap sebagai musuh bintang 3 oleh orang-orang Nantian. Kaisar Agung tersebut menolak menyerahkan putranya dan menolak bergabung dengan Tanah Suci Nantian. Oleh karena itu, Tanah Suci Nantian mengirim beberapa Kaisar Agung untuk mengepung Kaisar Agung tersebut, yang mengakibatkan kematian langsung sang Kaisar. Dari sini kita bisa melihat betapa kuatnya tekad Dewa Langit Selatan untuk membunuh musuh di atas 3 bintang. "Kenapa kau tidak minggir?" teriak Kaisar Nanjian dingin. Sebenarnya, dalam keadaan normal, bahkan jika itu adalah musuh bintang 3, tetua tertinggi tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Namun, ketika dia datang ke sini kali ini, dia mengikuti perintah Master Sekte. Selama Qin Nan tidak menyerah kepada Tanah Suci Surga Selatan, dia harus dibunuh. Itulah sebabnya dia sangat terkejut ketika Qin Nan menolaknya. Karena dalam keadaan normal, musuh bintang 3 akan langsung terbunuh tanpa ada kesempatan. Hanya beberapa orang yang akan diberi kesempatan lagi oleh Tanah Suci Surga Selatan, yang memungkinkan mereka bergabung dengan Sekte Selatan dan menjadi anggotanya, sehingga mereka terhindar dari kematian. Ini, Kaisar Pedang luar biasa, Kaisar Iblis jatuh dan yang lainnya menunjukkan keraguan di wajah mereka. Apakah pantas menyinggung Dewa Langit Selatan demi Qin Nan? Namun, Qin Nan telah melindungi martabat semua kekuatan besar di Zongzu hari ini dan membawa kehormatan bagi Zongzu. Jika mereka menyerahkan Qin Nan seperti ini, bukankah mereka akan dicemooh oleh dunia? Kaisar Nanjian, meskipun Qin Nan adalah musuh bintang 3 Sekte Langit Selatan, dia juga murid Akademi Kaisar Naga kami. Aku tidak akan pernah melihatmu membunuhnya. Tentu saja, jika Qin Nan meninggalkan Akademi Kaisar Naga, bagaimana kau menghadapinya bukanlah urusan kami. Kaisar Naga menggertakkan giginya dan berbicara. Kalau bukan karena Dewa Iblis yang telah mengeluarkan perintah untuk tidak membantu Qin Nan, kalau tidak, sekalipun Qin Nan adalah musuh bintang 3, para Dewa Langit Selatan tidak akan berani menyentuh Qin Nan sama sekali. Akan tetapi, dia tidak dapat menentang perintah Dewa Iblis. Oleh karena itu, Kaisar Naga hanya bisa melindungi Qin Nan di halaman Kaisar Naga. Kaisar Nanjian sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Meskipun Tanah Suci Selatan adalah keluarga besar, mereka tidak akan berperang melawan suatu kekuatan hanya karena musuh bintang 3. Itu akan menjadi kerugian. Terlebih lagi, Istana Kaisar Naga telah mengambil langkah mundur. Namun, pada saat ini, suara yang sangat agung, seolah-olah berasal dari zaman kuno, meledak di atas halaman Kaisar Naga. Qin Nan adalah musuh bintang 3 dari Tanah Suci Surga Selatan. Dia harus ditangani oleh Tanah Suci Surga Selatan. Kaisar Naga dan semua orang di halaman Kaisar Naga harus mematuhi perintahku dan tidak mengambil tindakan. Lindungi Qin Nan. Jika tidak, kau akan dikeluarkan dari halaman Kaisar Naga dan status klan iblismu akan dicabut. Itu saja. Bab 1170, aura teror. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir terkejut. Seperti yang semua orang tahu, alasan mengapa Akademi Kaisar Naga dapat menjadi kekuatan terdepan di Zongzu bukan hanya karena Kaisar Naga, Kaisar Iblis ekor 9, dan Kaisar Iblis ke-8. Tetapi juga karena di belakang Akademi Kaisar Naga berdiri Tanah Terlarang Dewa Iblis, salah satu dari 6 daerah terlarang di Kerajaan Setengah Dewa. Tanah Terlarang Dewa Iblis jauh lebih kuat daripada 3 kekuatan utama di zaman kuno. Meskipun kini telah merosot, kekuatan dan fondasinya hanya kalah dari 3 kekuatan utama. Sungguh raksasa yang tak tergoyahkan. Sekarang suara yang berani berbicara seperti ini pastilah Dewa Iblis yang legendaris. Seorang prajurit kuat setingkat Dewa bela diri. Tidak. Ini sama sekali tidak mungkin. Dewa Iblis, Qin Nan telah mengungkap segalanya demi Akademi Kaisar Naga kita dan menyelamatkan martabat Akademi Kaisar Naga kita. Bagaimana mungkin kita berlaku tidak adil kepada Qin Nan? Wajah Kaisar Naga berubah drastis. Benar. Dewa Iblis. Aku bisa menjadi kaisar berkat bantuan Qin Nan. Lagi pula, Qin Nan adalah murid Akademi Kaisar Naga kami, dan kami tidak akan pernah membiarkan orang luar menyakitinya. Ao Changtian juga melangkah maju dengan tegas. Jika bukan karena Qin Nan, dia tidak akan pernah bisa menjadi kaisar. Tuan Dewa Iblis, Qin Nan berasal dari Istana Kaisar Naga kami. Kaisar Naga dan kakak senior Changtian benar. Kita tidak boleh membiarkan orang luar menyakiti Qin Nan. Tuan Dewa Iblis, kita sama sekali tidak bisa melakukan ini. Pada saat ini, semua guru puncak, tetua, dan murid Akademi Kaisar Naga berubah warna dan berbicara dengan tergesa-gesa. Dalam hati mereka sudah menganggap Qin Nan sebagai anggota Akademi Kaisar Naga, dan Qin Nan sudah memberikan terlalu banyak kepada Akademi Kaisar Naga. Mereka tidak boleh tidak berterima kasih. Apa? Kau bahkan tidak mendengarkanku? Bukan hanya Akademi Kaisar Naga tidak bisa membantu Qin Nan, tapi mulai hari ini, Qin Nan sudah dikeluarkan dari Akademi Kaisar Naga dan tidak ada hubungannya lagi. Suara dingin Dewa Iblis meledak di langit. Kaisar Naga, Ao Changtian, dan semua guru puncak, tetua, serta murid Akademi Kaisar Naga semuanya membelalakan mata mereka, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka bukan saja tidak membantu Qin Nan, mereka juga mengusir Qin Nan dari sekte. Saat berikutnya, suara Dewa Iblis tidak lagi terdengar di langit,
tetapi terngiang di benak Kaisar Naga, Ochangtian, dan setiap murid iblis. Kuharap kalian semua mengerti, Kinnan tidak lagi berharga bagi seluruh Akademi Kaisar Naga dan seluruh ras iblis. Bukan hanya dia tidak berguna, tapi Kinnan sekarang adalah musuh bintang 3 gerbang surga selatan. Jika kita memaksanya melindunginya, itu pasti akan berdampak pada seluruh ras iblis kita. Apa kau lupa misi yang kami, para iblis, pikul? Demi seluruh ras iblis, Kinnan harus diusir. Siapapun yang berani melawan akan dianggap pengkhianat ras iblis. Itu saja. 3 paragraf berturut-turut meledak terus-menerus. Setelah 3 kata terakhir diucapkan, suara Dewa Iblis tidak terdengar lagi. Namun, karena 3 kalimat ini, Kaisar Naga, Ochangtian dan orang-orang lain dari Istana Kaisar Naga membuat cahaya ilahi di mata mereka bergetar hebat, dan seluruh tubuh mereka bahkan sedikit gemetar. Mereka sekarang sepenuhnya mengerti. Karena Kinnan belum mencapai status Kaisar, karena Kinnan adalah orang yang ingin dibunuh nantian, dan karena Kinnan tidak lagi berguna, klan iblis harus meninggalkan Kinnan. Namun, Kinnan pernah menggunakan tongkat pembunuh iblis untuk melatih Ochangtian dan 2 orang lainnya, dan kemudian membantu Ochangtian mencapai status Kaisar. Kini, demi murid-murid Akademi Kaisar Naga dan martabat Akademi Kaisar Naga, ia telah mengungkap sesuatu yang melampaui aturan bela diri, yang menyebabkan banyak sekali krisis. Kinnan telah berkorban begitu banyak untuk Akademi Kaisar Naga, namun hari ini, mereka malah mengabaikan Kinnan dan bahkan mengeluarkannya. Apakah ini yang mereka sebut untuk seluruh ras iblis? Hahaha, Tuan Dewa Iblis, kau memang bijaksana. Dengan Tuan Dewa Iblis yang memimpin, ras iblis akan segera melampaui kejayaannya. Kami, Tanah Suci Surga Selatan, menerima persahabatan hari ini. Kaisar Nanjian tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Ia tak menyangka Dewa Iblis akan muncul secara langsung. Dengan cara ini, segalanya akan jauh lebih mudah. Kinnan, bersiaplah untuk mati. Senyum Kaisar Nanjian memudar. Tatapannya menjadi dingin, dan ia melangkah maju dengan langkah lebar. Niat pedang yang mengguncang bumi keluar dari tubuhnya dan menebas langsung ke arahnya. Ketika kaisar lain melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah, lalu mereka memikirkan sesuatu dan menarik kekuatan kekaisaran di tubuh mereka. Pada titik ini, mereka tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Bahkan Akademi Kaisar Naga tempat Kinnan berada telah meninggalkannya. Bahkan jika mereka tidak mengambil tindakan, seluruh dunia akan menertawakan Akademi Kaisar Naga, dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak bagus, Sima Kong. Bersiaplah untuk bertindak. Gong yang tiba-tiba berdiri, dan 9 sosok kuno melintas di matanya. Sialan, sekumpulan bajingan, dasar Dewa Iblis yang tak tahu berterima kasih. Suatu hari nanti, aku akan mengosongkan sarangnya dan membakarnya untuk dimakan. Wajah Sima Kong menjadi sangat jelek, dia mengutuk dan membuat segel tangan. Tiba-tiba, pada saat ini, Kaisar Nanjian. 2 suara gemuruh keras meledak langsung di kehampaan. Hanya Kaisar Naga dan Ochangtian yang pertama bereaksi. 2 kekuatan naga yang mengerikan, bagaikan lautan luas, berguncang dan menyerbu Kaisar Pedang Selatan. Hahaha, Kaisar Naga, Ochangtian, apa yang kalian berdua inginkan? Apa kalian ingin melanggar perintah Dewa Iblis? Apa kalian ingin diusir dari klan Iblis selamanya? Ekspresi Kaisar Nanjian sama sekali tidak berubah, seolah-olah ia sudah menduga hal ini. Ia tertawa terbahak-bahak, dan setiap kata yang diucapkannya penuh dengan permata. Saya, Kaisar Naga dan Ochangtian berhenti sejenak. Karena mereka, ras iblis, sejak kecil sudah ditanamkan dengan pemikiran bahwa apapun yang terjadi, mereka harus menaati panggilan Dewa Iblis. Maka dari itu, perkataan yang diucapkan Dewa Iblis membekas di hati mereka. Kesempatan telah tiba. Pedang Ki Langit Selatan. Kaisar Nanjian mencibir, lalu dengan pikiran, ia memancarkan energi pedang baru. Energi pedang ini bagaikan meteorit dari luar angkasa, jatuh dari kehampaan tak berujung ke bumi. Tak hanya itu, energi ini juga memiliki tekanan kuno yang membuat segalanya bergetar. Dalam waktu kurang dari sesaat, energi pedang telah turun ke kepala Kinnan. Tidak. Kaisar Naga, Ochangtian dan semua orang di Istana Kaisar Naga semuanya menjadi pucat pada saat yang sama. Tetapi sekarang semuanya sudah terlambat karena sudah terlambat bagi mereka untuk bertindak. Tangan kosong, tidak ada apa-apa. Teriakan keras terdengar. Cahaya misterius meledak dari tubuh Sima Kong, menyelimuti tubuh Kinnan. Pada saat itu, sosok Kinnan mundur dengan cepat ke belakang, lebih cepat dari energi pedang nantian. Ini teknik mencuri Sima Kong. Saat mencuri, teknik ini adalah yang tercepat di dunia. Mau kabur, mati. Ekspresi Kaisar Nanjian tidak berubah sama sekali, malah, sekilas tatapan jijik muncul di matanya. Ledakan. Energi pedang nantian yang mengerikan itu tampaknya memiliki spiritualitas. Ia berputar sedikit dan menebas ke arah Kinnan dengan kecepatan yang bahkan lebih mencengangkan. Inilah kekuatan energi pedang nantian. Sekali ditebas, ia dapat mengunci napas lawan dan lawan tidak akan bisa melarikan diri. Sialan. Bajingan tua sialan. Wajah Sima Kong berubah pucat.
Gong yang berdiri di samping, memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dan segelnya telah terbentuk sepenuhnya. Kim Nan, diselimuti cahaya misterius, mengecilkan tubuhnya dan mengangkat lengan kiri dan kanannya secara bersamaan. Lengan kiri menangkis serangan, dan lengan kanan adalah pedang pemecah langit, yang lebih cocok untuk melarutkan niat pedang Ki Pedang Langit Selatan. Tiba-tiba, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Berani. Teriakan keras terdengar seolah meledak dari langit. Tekanan yang mengerikan melonjak turun dari kedalaman kehampaan yang tak berujung. Kaisar Nanjian dan kaisar lain yang hadir tiba-tiba mengubah ekspresi mereka, dan ada sedikit ketakutan di mata mereka. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada aura yang begitu menakutkan? Mungkinkah dewa perang yang kuat campur tangan? Bersambung.